Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Nuno dan teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai chapter 19 yang berjudul Designing and Managing Integrated Marketing Communication. Di sini kelompok saya itu ada Andwika Rais, saya sendiri, Muhammad Rizky Anggata Arjani, dan Zilal Ramdhani Sadewo. Pertama itu ada the role of marketing communication. Communication pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, meyakinkan, dan mengingatkan konsumen baik langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, mereka mewakili suara perusahaan dan mereknya serta sarana di mana perusahaan dapat membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran juga bekerja dengan menunjukkan kepada konsumen bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Kedua itu the changing marketing communication environment. Teknologi dan faktor-faktor lain telah mengubah cara konsumen memproses komunikasi. Difusi cepat, ponsel pintar, dan koneksi internet broadband dan nirkabel yang hebat, dan perekam video digital telah mengikis efektivitas media massa. Tapi meski beberapa pemasar lari dari media tradisional, mereka tetap menghadapi tantangan. Pemasar harus kreatif dalam menggunakan teknologi tapi tidak mengganggu kehidupan konsumen. B. Marketing communication mix. Dalam lingkungan komunikasi yang baru ini, walaupun iklan sering menjadi elemen utama dalam program komunikasi pemasaran, biasanya bukan satu-satunya untuk penjualan dan membangun brand dan ekuitas pelanggan. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 metode komunikasi utama. Di antaranya itu ada periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran online, dan sosial media. Bagaimana komunikasi pemasaran bekerja? Kegiatan komunikasi pemasaran di setiap media berkontribusi terhadap ekuitas merek dan mendorong penjualan dengan berbagai cara. Dengan menciptakan kesadaran merek, menempa citra merek dalam ingatan konsumen, memunculkan penilaian atau perasaan positif dari merek, dan memperkuat loyalitas konsumen. Tapi kegiatan komunikasi pemasaran harus diintegrasikan untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan mencapai posisi strategis. Titik awal dalam perencanaan mereka adalah audit komunikasi yang menghubungkan semua interaksi pelanggan di pasar dengan sasaran perusahaan dan semua produk layanannya. Misalnya, seseorang yang tertarik membeli ponsel pintar baru mungkin bisa berbicara dengan teman atau anggota keluarga, melihat iklan televisi, membaca artikel, mencari informasi secara online, dan melihat ponsel pintar di sebuah toko. Untuk menerapkan proses komunikasi yang tepat dan mengalokasikan dana secara efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahap proses pembelian. Dengan berbekal wawasan ini, mereka dapat menilai komunikasi pemasaran sesuai kemampuan mereka untuk mempengaruhi pengalaman dan kesan, membangun loyalitas pelanggan dan ekuitas merek, dan mendorong penjualan. Model proses komunikasi. Pemasar harus memahami elemen fundamental dari komunikasi yang efektif. Dua model berguna, makro model dan mikro model. Untuk meningkatkan peluang sukses dalam kampanye komunikasi, misalnya kampanye iklan yang ideal akan memastikan bahwa konsumen yang tepat terpapar pada pesan yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang terjadi. Yang kedua, iklan menyebabkan konsumen memperhatikan tapi tidak mengalihkan perhatian dari pesan yang dimaksud.
Yang ketiga, iklan benar mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku konsumen terhadap produk dan merek. Yang keempat, iklan menempatkan merek dengan benar sesuai dengan poin yang diinginkan dan dapat disampaikan perbedaan dan titik paritas. Yang kelima, iklan memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek. Yang keenam, iklan menciptakan asosiasi merek yang kuat dengan semua efek komunikasi tersimpan ini sehingga dapat berdampak pada konsumen saat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Developing effective communication. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Kami mulai dengan dasar-dasar. Mengidentifikasi target pemirsa, menetapkan tujuan komunikasi, merancang komunikasi, memilih saluran komunikasi, dan menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada identify the target audience. Prosesnya harus dimulai dengan target pemirsa yang jelas, pembeli potensial produk perusahaan, pengguna, penentu atau influencer saat ini, serta individu kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat umum. Target audience adalah pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Yang kedua, set the communication objective. Seperti yang kami tunjukkan pada Postville College, pemasar dapat menetapkan tujuan komunikasi pada tingkat model hierarki efek apapun. John Rossiter dan Larry Percy mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan, yaitu yang pertama, menetapkan kebutuhan akan kategori. Yang kedua, membangun brand awareness. Yang ketiga, membangun brand attitude. Yang keempat, mempengaruhi niat membeli merek. Yang tiga, ada design the communications. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan membutuhkan 3 pertanyaan: strategi pesan, strategi kreatif, dan sumber pesan. Yang pertama itu ada strategi pesan. Dalam memilih strategi pesan, manajemen mencari branding, tema, atau gagasan yang akan mengikat brand positioning dan membantu menetapkan titik paritas atau titik perbedaan. Yang kedua ada kreatif strategi. Keefektifan komunikasi bergantung pada seberapa baik sebuah pesan diekspresikan dan juga isinya. Jika komunikasi tidak efektif, itu mungkin akan berarti pesan yang salah digunakan atau yang benar tidak diungkapkan dengan baik. Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Kita dapat secara luas mengklarifikasinya sebagai daya tarik informasi atau transformasi. Yang pertama itu ada daya tarik informasi. Daya tarik informasi menguraikan atribut atau manfaat produk atau layanan. Kalau daya tarik transformational appeals itu adalah banding daya tarik transformasional menguraikan manfaat atau citra yang tidak terkait produk. Itu adalah yang ketiga, itu adalah sumber daya pesan. Sumber pesan penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas sumber sangat penting dalam menerima pesan. 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi adalah keahlian, kepercayaan, dan kecocokan. Keahlian adalah pengetahuan khusus yang dimiliki komunikator untuk mendukung klaim. Kepercayaan berhubungan dengan seberapa efektif dan jujur orang tersebut di mata publik. Kecocokan menggambarkan daya tarik sumber seperti kualitas, ketulusan, humor, dan lain-lain. Jika seseorang mempunyai sikap positif terhadap sumber dan pesan sifat negatif terhadap keduanya, maka akan terjadi kesesuaian. Prinsip kesesuaian mengimplikasikan bahwa komunikator bisa menggunakan citra baik mereka untuk mengurangi beberapa perasaan negatif terhadap merek. 4.
Select the communication channels. Memilih sarana yang efisien untuk membawa pesan menjadi sulit ketika saluran komunikasi semakin terpecah dan semakin berantakan. Saluran komunikasi bisa bersifat pribadi maupun non-pribadi. Di dalam setiap saluran ada banyak sub-saluran. Yang pertama itu saluran komunikasi pribadi, yang kedua saluran komunikasi non-pribadi, dan yang ketiga itu integrasi saluran komunikasi. 5. Menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Ini merupakan hal yang paling sulit. Industri dan perusahaan mempunyai pengeluaran komunikasi pemasaran sangat bervariasi. Bisa mencapai antara 40-40% dari penjualan. Cara memutuskan anggaran promosi ada 4 metode umum, yaitu metode terjangkau, metode presentasi penjualan, metode paritas kompetitif, metode tujuan dan tugas. 6 itu selecting the marketing communication mix. Karakteristik bauran pemasaran itu ada iklan. Iklan dapat menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Beberapa observasi yang layak untuk generalisasi iklan adalah yang pertama itu pengulangan, yang kedua penguatan ekspresivitas, terus yang ketiga impersonalitas. Kedua itu ada promosi penjualan. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat berbeda. Yang pertama itu komunikasi, manfaat kedua yaitu intensif, dan manfaat yang ketiga itu undangan. Lalu ada hubungan masyarakat dan publisitas. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas berbeda. Yang pertama itu adalah kredibilitas tinggi, yang kedua itu kemampuan untuk mencapai pembeli, dan yang ketiga itu dramatisasi. Lalu ada acara dan pengalaman. Ada banyak keuntungan bagi acara dan pengalaman, yaitu relevan. Acara dan pengalaman yang dipilih sangat baik akan dianggap relevan. Yang kedua, melibatkan acara dan pengalaman yang lebih melibatkan konsumen secara aktif. Yang ketiga itu implisit. Acara merupakan penjualan lunak secara tidak langsung. Lalu ada pemasaran langsung dan interaktif. Pesan pemasaran langsung dan interaktif adalah penyesuaian. Yang kedua terkini, dan yang ketiga itu interaktif. Pemasaran dari mulut ke mulut. 3 karakteristik paling penting dari pemasaran dari mulut ke mulut adalah kredibel, yang kedua pribadi, dan yang ketiga itu tepat waktu. Lalu ada penjualan personil. Penjualan personil mempunyai 3 kualitas berbeda, yaitu interaksi pribadi, pengembangan, dan yang ketiga itu respon. Faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran adalah jenis pasar produk, yang kedua itu ada tahap kesiapan pembeli, yang ketiga itu tahap siklus hidup produk, dan yang terakhir itu adalah mengukur hasil komunikasi. Mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. 7 itu managing the integrated marketing. American Marketing Association mendefinisikan komunikasi pemasaran terpadu sebagai proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek yang diterima oleh pelanggan atau prospek untuk produk, layanan, atau organisasi relevan dengan orang itu dan konsisten dari waktu ke waktu. Ketika dilakukan dengan baik, proses perencanaan ini mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin ilmu dan menggabungkan secara mulus untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimal dari pesan. Media koordinasi. Koordinasi media dapat terjadi di seluruh dan di dalam jenis media. Tetapi pemasar harus menggabungkan pribadi dan saluran komunikasi non-personal melalui berbagai kendaraan. Kampanye multitahap untuk mencapai dampak maksimum dan meningkatkan jangkauan dampak pesan. Promosi dan permintaan online bisa lebih efektif ketika dikombinasikan dengan iklan. Misalnya, kesadaran dan sikap yang diciptakan oleh kampanye iklan dapat meningkatkan keberhasilan penjualan langsung yang lebih banyak. Iklan dapat menyampaikan posisi merek dan mendapat manfaat dari iklan tampilan online atau pemasar
pemasaran mesin pencari yang mengirimkan ajakan bertindak yang lebih kuat. Menerapkan IMC, komunikasi pemasaran terpadu dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Ini memaksa manajemen untuk memikirkan setiap cara pelanggan melakukan kontrak dengan perusahaan, bagaimana perusahaan mengomunikasikan posisinya, kepentingan relatif dari setiap kendaraan, dan masalah waktu. Ini memberi seorang tanggung jawab di mana tidak ada sebelumnya untuk menyatukan merek perusahaan, gambar, dan pesan yang dikirim melalui ribuan kegiatan perusahaan. IMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Sekian presentasi chapter 19 dari kami. Jika ada salah kata mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.